Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma, NIM 1054011256220 dari kelas PGSD 3I. Baik, di sini saya akan menjawab soal mid semester mata kuliah kepramukaan. Soal yang pertama yaitu definisi kepanduan Hizbul Wathan dan pramuka. Hizbul Wathan atau disingkat HW adalah salah satu organisasi otonom atau ortom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang kepanduan. HW didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tahun 1336 Hijriah atau 1918 Masehi. Hizbul Wathan merupakan satu-satunya kepanduan Islam yang diakui di Indonesia. Hizbul Wathan ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, tepatnya di Kauman. Awal mula berdirinya kepanduan ini karena kekaguman Kiai Haji Ahmad Dahlan sewaktu melihat barisan yang rapi dan indah memakai seragam yang bagus yang sedang latihan di Pura Mangkunegaran, Solo. Kemudian pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga usia 7-10 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan pramuka pandega 21-25 tahun. Kemudian adapun anggota kelompok yang lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatihan pramuka, pamongsaka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kemudian yang kedua yaitu motto HW. Setiap organisasi memiliki motto perjuangan sebagai pendorong semangat dalam berorganisasi sesuai dengan visi dan misinya. Motto tersebut dapat diungkapkan dalam kata-kata maupun dicantumkan dalam simbol. Motto Hizbul Wathan sesuai dengan jenis kegiatannya yaitu kepanduan memiliki motto atau semboyan Fastabiqul Khairat yang bermakna berlomba-lomba dalam kebajikan atau kebaikan. Setiap perbuatan, kegiatan, usaha, perlombaan bersama-sama dapat saling bersaing dari segala kebaikan, bukan untuk saling jatuh-menjatuhkan, artinya bukan bertanding siapa kalah, siapa yang menang. Kemudian mengenai jati diri kepanduan Hizbul Wathan dapat dilihat dari sifat, identitas, dan ciri khasnya. Yang pertama yaitu sifatnya. HW adalah sistem pendidikan untuk anak, remaja, dan pemuda di luar lingkungan keluarga dan sekolah yang bersifat nasional, terbuka, dan sukarela serta tidak terkait dengan dan tidak berorientasi pada partai politik. Kemudian identitasnya HW adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang tugas utamanya yaitu mendidik anak, remaja, dan pemuda dan pemudi. HW adalah kepanduan Islami yang artinya dalam melaksanakan metode kepanduan adalah untuk menanamkan akidah Islam dan membentuk peserta didik berakhlak mulia dengan sistem kepanduan. Kemudian ciri khas HW hakikatnya adalah bahwa prinsip dasar
prinsip dasar kepanduan dan metode kepanduan yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, kondisi masyarakat, serta kepentingan persyarikatan Muhammadiyah. Soal yang ketiga yaitu menyebutkan kode kehormatan Pandu Hizbul Wathan, tingkat Pandu Atfal dan pengenal. Yang pertama yaitu janji atfal, didahului dengan ucapan basmalah dan 2 kalimat syahadat beserta artinya. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah. 2. Selalu menurut undang-undang atfal dan setiap hari berbuat kebajikan. Kemudian undang-undang atfal yaitu 1. Atfal itu setia dan berbakti kepada ayah dan bunda. Kemudian yang kedua, atfal itu selalu berani dan teguh hati. Kemudian yang kedua yaitu janji pandu pengenal yang didahului dengan ucapan basmalah dan 2 kalimat syahadat yang beserta artinya. Dan mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. Yang kedua, menolong siapa saja semampu saya. Dan yang ketiga, setia menepati undang-undang Pandu HW. Kemudian undang-undang pengenal yang terdapat dalam undang-undang Pandu Hizbul Wathan yaitu 1. Pandu Hizbul Wathan itu dapat dipercaya. 2. Pandu Hizbul Wathan itu setia dan teguh hati. Kemudian yang ketiga, Pandu Hizbul Wathan itu siap menolong dan wajib bertugas. Yang keempat, Pandu Hizbul Wathan itu suka perdamaian dan persaudaraan. Kemudian yang kelima, Pandu Hizbul Wathan itu sopan, santun, dan perwira. Kemudian yang keenam, Pandu Hizbul Wathan itu menyayangi semua makhluk. Yang ketujuh, Pandu HW melaksanakan perintah tanpa membantah. Yang kedelapan, Pandu Hizbul Wathan itu sabar dan pemaaf. Yang kesembilan, Pandu HW teliti dan hemat. Kemudian yang terakhir, Pandu Hizbul Wathan itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Untuk soal nomor 4 yaitu menyebutkan prinsip dasar kepanduan Hizbul Wathan. Prinsip dasar kepanduan Hizbul Wathan ada 3, yaitu 1. Pengamalan akidah Islamiyah. Yang kedua, pembentukan dan pembinaan akhlak mulia sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, pengamalan kode kehormatan Pandu. Nomor 5 yaitu menyebutkan metode kepanduan dan penjelasannya. Metode kepanduan yang pertama yaitu pemberdayaan anak didik lewat sistem beregu. Dalam metode ini, peserta didik dikelompokkan dalam satu satuan kecil untuk melaksanakan pendidikan, pembinaan, kerjasama, pembagian tugas, dan lain-lain. Kemudian, metode yang kedua yaitu kegiatan dilakukan di alam terbuka. Metode ini dimaksud agar anak didik bisa berinteraksi langsung dengan alam sekitar dan menjaga serta mengaguminya sebagai anugerah dan ciptaan Allah. Kemudian metode yang ketiga, pendidikan dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Metode ini merupakan metode yang menekankan pada kreativitas, inovatif, dan rekreasi yang tetap memperhatikan pada unsur-unsur pendidikan. Dengan maksud melalui proses pendidikan akan dapat mengubah sikap dan perilaku dan menambah pengetahuan dan pengalaman serta meningkatkan penguasaan, keterampilan, dan kecakapan bagi setiap peserta didik. Kemudian metode yang keempat, penggunaan sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan.
Sistem tanda kecakapan ini bertujuan untuk mendorong dan merangsang para anggota gerakan kepanduan Hizbul Wathan supaya berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang diharapkan dapat berguna bagi kehidupannya sendiri dan baktinya kepada masyarakat. Kemudian metode yang kelima yaitu sistem satuan dan kegiatan terpisah antara Pandu Putri dan Pandu Putra. Mengandung arti bahwa Satuan Pandu HW Putra dan Putra dibina oleh Pembina Putra, Satuan Pandu HW Putri dibina oleh Pembina Putri. Tidaklah dibenarkan Satuan Pandu HW Putri dibina oleh Pembina Putri dan sebaliknya, kecuali Rumpun Atfal Putra dapat dibina oleh Pembina Putri. Jika kegiatan ini dilakukan dalam bentuk perkenalan, harus dijamin dan dijaga agar tempat perkemahan putra dan tempat perkemahan putri terpisah. Perkemahan putri dipimpin Pembina Putri dan perkemahan putra dipimpin oleh Pembina Putra.